Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dengan keadaan sehat ya, amin. Kali ini Mimin akan membagikan alur cerita dari film Hitman 47. Dan di kali ini Mimin gak akan banyak cerita dulu lah ya, untuk memangkas durasi, karena alur yang akan Mimin ceritakan ini panjang sekali. Dan semoga kalian terhibur dengan video-video yang telah Mimin unggah. Kita langsung saja ke alurnya. Pada awalnya di bulan Agustus 1967, Peter Aaron Litvenko membuat program dengan tujuan menciptakan pembunuh yang sempurna. Manusia tanpa emosi, rasa takut, dan penyesalan. Dengan subjek hasil program disebut agent, dan program pun sukses. Namun Litvenko merasa menyesal dengan yang telah ia bangun, telah menciptakan manusia keji. Lalu Litvenko kabur karena takut terungkap. Pemerintah pun menutup programnya. Agen-agen yang tersisa bersembunyi. Menyadari potensinya, banyak orang yang mencoba membangun program kembali, namun gagal. Setelah program gagal, mereka pun mencari Litvenko untuk membangun kembali program yang sudah sukses dibuatnya. Dan tugas pencarian diserahkan kepada Dr. Albert Del Riego, orang yang kejam dan efisien. Namun Litvenko menghilang, bahkan ia pun tidak dapat menemukannya. Selama 6 tahun pencarian, Dr. Albert Riego menemukan sesuatu, sebuah foto yang menjadikan kunci untuk menemukan Litvenko. Tak ada satupun yang menduga, semua ditentukan oleh seorang gadis. Di sebuah gedung fasilitas riset rahasia, Dr. Albert Del Riego sedang meneliti berikut timnya. Del Riego mendapat laporan bahwa ada kecocokan dengan foto tersebut 80%, dan dia adalah Katja Van Des. Setelah mengetahui keberadaan Katja Van Des di Berlin, ternyata Agent 47 pun sudah mengintainya untuk mendapatkan informasi keberadaan Katja Van Des. Setelah mengetahui Del Riego mendapatkan informasi keberadaan Katja melalui sistem yang mereka gunakan, lalu Agent 47 pun mengirimkan virus untuk merusak sistem yang mereka gunakan. Setelah mengetahui ada yang tidak beres, Del Riego pun pergi bersama kawannya meninggalkan gedung tersebut. Saat di perjalanan menuju gedung informasi, mobil salah satu mereka ada yang meledak. Lalu Del Riego memutar arah mencari jalan lain untuk ke tempat yang dituju. Setelah sampai di tempat tujuan, lalu Del Riego meminta kabar siapa yang melakukannya. Ternyata 2 pegawai yang duduk di depan monitor CCTV sudah tewas. Setelah tahu kalau Agent 47 yang melakukannya, Del Riego pun dengan santai menyikapinya. Lalu Agent 47 melancarkan tembakannya ke 2 orang yang ada di samping Del Riego. Mereka pun berbincang dan mempertanyakan keberadaan Katja Van Des. Del Riego sudah mengetahui kalau Agent 47 ingin berusaha menggagalkan program tersebut. Del Riego mengelabuinya kalau Litvenko sudah bersama timnya dan sedang bekerja untuk melanjutkan programnya. Agent 47 tidak memperdulikannya karena dia tahu kalau Katja Van Des sebagai kunci untuk menemukan Litvenko. Agent 47 pun melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Setelah mendapatkannya, lalu dia pergi untuk menuju Berlin dan meledakkan tempat Del Riego. Bos besar di markas sindikat internasional mendapat kabar bahwa Del Riego sudah tewas dibunuh agent. Setelah mendapatkan kabar itu, lalu dia memerintahkan penangkapan gadis tersebut sebelum agen lain menangkapnya. Saat itu Katja Van Des sedang mencari data keberadaan orang tuanya, karena dia tahu orang tuanya pernah tinggal di Berlin sejak tahun 1989 sampai 1990, namun tidak ada yang mengetahuinya. Katja pun menunjukkan foto dan ciri-ciri orang tersebut. Namun petugas itu tetap tidak mengetahuinya karena foto tersebut tidak dilengkapi nama dan alamat yang jelas. Bahkan petugas itu menyarankan Katja untuk melapor ke polisi. Katja pun membantahnya dikarenakan polisi tidak akan mau untuk menolongnya. Setelah lama berbincang dan hasilnya pun nihil, Katja pun pergi meninggalkannya. Saat Katja di dalam bis, ia melihat seorang pria yang mencurigakan. Lalu Katja pun turun dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ternyata pria itu membuntutinya, lalu Katja menuju ke pembuatan paspor ilegal. Setelah keluar dari tempat penjualan paspor tersebut, Katja merasakan ada pertengkaran dalam rumah tingkat. Katja pun memberikan pertolongan dengan menekan tombol bantuan polisi dan alarm pun berbunyi.
Katia pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat. Agent 47 sampai di Berlin dan dia pun langsung membuka laptop untuk melacak keberadaan wanita tersebut dengan menggunakan database dari kepolisian Berlin untuk mencocokkan gambar yang sudah ditemukan Del Riego. Saat pengecekan, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata dia adalah Diana, memberitahukan kalau Agent 47 diberi waktu hanya 48 jam untuk membunuh 2 sasaran. Setelah mendapat perintah dan mendapatkan kecocokan 100%, lalu Agent pun berangkat ke tempat yang ditentukan. Saat Katia sedang tertidur, ia merasakan ada bahaya yang mengintai dan Katia pun membereskan barang-barang yang penting lainnya untuk dibawa kabur menuju stasiun kereta. Saat sampai di tempat Katia, Agent kehilangan targetnya dan menemukan obat penenang milik Katia yang ketinggalan. Katia pun sampai di stasiun. Tanpa disengaja, Katia bertemu dengan pria yang mencurigakan waktu di bis. Bahkan pria tak dikenal itu mengetahui nama Katia Van Des. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya bernama John Smith. Katia merasakan kalau dirinya sedang diikuti oleh seorang yang mencurigakan. Bahkan John pun tahu kalau orang yang mengikuti dia akan membunuhnya. Dan John pun menawarkan diri untuk memberikan perlindungan. Saat sedang menyusun rencana untuk menghindar dari Agent, tiba-tiba Agent melancarkan tembakannya ke Katia. Setelah menemukan Katia, John langsung menghubungi Franco bahwa dia akan datang ke arahnya. Setelah sampai di mobil, mereka pun kabur meninggalkan Agent di stasiun. Agent terus mengejarnya, bahkan mereka ditembak. Mereka pun turun dan terus berlari menuju gedung kedutaan. Untuk menghindari dari pengejaran, John pun mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke udara supaya ditangkap petugas keamanan kedutaan sebagai perlindungan. Mengetahui mereka berdua ditangkap, Agent pun meninggalkannya. Saat interogasi berlangsung, Katia merasakan dan melihat kalau orang yang berusaha membunuhnya sudah ada di sekitarnya. Agent pun masuk. Saat pengecekan, mereka mengetahui ada yang mencurigakan dikarenakan Agent membawa senjata lengkap. Lalu Agent ditangkap dan diinterogasi. Agent pun mengakui kalau dirinya seorang pembunuh dan Agent mengatakan mau membunuh gadis yang barusan masuk. Saat itu Sander marah dikarenakan Agent minta dilepaskan untuk melancarkan pembunuhan terhadap Katia Van Des. Dan si Agent 47 itu membuat kekacauan di dalam ruang interogasi. Saat kekacauan terjadi, John melepaskan diri dan membawa Katia kabur. Agent pun keluar untuk mengelabui petugas. Dia menggunakan pakaian sersan dan diketahui oleh seorang petugas berpakaian militer. Lalu Agent membinasakan dan berganti pakaian menjadi pakaian militer. Nah, gamer tahu trik ini ya. Di perjalanan, John memberitahunya kalau orang yang dicari Katia adalah ayahnya bernama Peter Aaron Litvenko. Dan menjelaskan kalau dia seorang ahli genetik, ahli biogenetik manusia dan seorang pelopor eksperimen program pembuatan manusia pembunuh. Bahkan subjek yang berhasil lebih cepat, lebih kuat dan lebih cerdas dari orang biasa. Agent terus mengejarnya. Saat ia menemukan targetnya, lalu membidiknya dan melancarkan tembakannya. Namun sayangnya hanya mengenai tangan kanan Katia. Dan mereka pun meneruskan perjalanan menuju hotel. Saat sampai di hotel, Katia masih penasaran dengan apa yang dijelaskan oleh John saat di mobil. Lalu Katia pun menanyakan kembali tentang orang tuanya. John pun menjelaskan kalau Katia sebagai kunci untuk menemukan Litvenko. John ditugaskan untuk melindungi Katia, dan John pun menjelaskan kalau dirinya telah menemukan berkas saat penelitian yang tertulis bahwa ia telah meningkatkan keterampilan Katia untuk bertahan hidup. Makanya dari itu Katia mampu tak terlacak radar agar tetap hidup. Katia pun membuka berkas penting tentang kehidupan ayahnya. Bahkan John tahu semua tentang ayahnya dari usia sampai tempat lahirnya Litvenko. Litvenko menguasai 4 bahasa, yaitu Inggris, Rusia, Mandarin, dan Tamil. Litvenko bisa bahasa Tamil dikarenakan ibu Katia berasal dari Sri Lanka. Saat Katia melihat ada sesuatu di bayangannya, tiba-tiba John menawarkan bantuan dengan syarat harus memberitahu keberadaan Litvenko. Perbincangan belum selesai, tiba-tiba Agent datang dan menembak John. Katia pun dibawanya. Bos besar sindikat internasional mendapatkan kabar kalau orang suruhannya kehilangan jejak gadis tersebut.
Lalu ia menyuruhnya untuk mencari Litvenko dengan apapun resikonya dan memerintahkan untuk membunuh gadis tersebut sebelum agen lain dapat menemukan Litvenko. Terlihat Katya sedang disandra agen, dan agen 47 menjelaskan kalau Katya dimanfaatkan untuk jalan menemukan Litvenko, dan Katya akan dibunuh setelah mendapatkan Litvenko. Lalu agen mengajak Katya untuk bersalaman dengan tujuan mengingat masa lalunya. Katya pun mengingat saat melarikan diri, dan agen pun ada di lokasi itu semasa kecil. Ternyata mereka berdua adalah bagian dari program yang sama. Untuk menyelamatkan dari kejaran orang-orang yang memburunya, ayah Katya memasukkan Katya ke lubang air dan meninggalkannya. Lalu agen menyuruhnya untuk mencari ayahnya dan meninggalkan Katya di belakang turbin. Kemudian turbin itu pun dinyalakan. Katya pun disuruh berusaha untuk melepaskan diri tanpa bantuannya. Lalu Katya pun bisa membebaskan diri dari bahaya putaran turbin yang begitu kencang tarikannya. Katya pun terbebas dari maut, lalu mengejarnya dan menanyakan tentang dirinya. Ternyata Katya diciptakan dari yang terbaik di antara agen-agen yang lain yang pernah dibuat ayahnya. Dan nama sebenarnya bukan Katya Vandes, melainkan apa ini ya bacanya? Oh, ini aja lah dengan sebutan agen 90 versi 43 yang terbalik dari yang lain. Bahkan yang lain tidak mengetahui kalau Katya sebagai agen. Mereka melanjutkan perjalanan untuk berusaha mencari orang tuanya. Ternyata agen terus menembak Katya bukan bermaksud untuk membunuhnya, melainkan untuk menandai dirinya. John bersama timnya mengetahui keberadaan Katya. Mereka pun terus menyisirnya dan mencari target di lokasi itu. Katya ditugaskan memproses informasi untuk mengantisipasi ancaman musuh, karena dipercaya ayahnya telah memprogram Katya untuk melihat dan mendengar tingkat tinggi. Saat itu turbin dinyalakan. Katya diperintahkan untuk melihat lokasi musuh. Setelah diketahui, agen pun beraksi untuk melumpuhkan musuhnya satu persatu, dan Katya ditugaskan untuk mengalihkan mereka. Katya tidak mempercayainya dikarenakan Katya tahu kalau mereka akan menembaknya. Namun agen memberitahunya kalau mereka tidak akan menembak Katya. Lalu Katya pun pergi untuk mengalihkan mereka. Katya bertemu dengan John dan dia dipaksa untuk memberitahu keberadaan ayahnya. Tiba-tiba agen muncul di belakang John. Ternyata mereka bertiga hasil dari program Litvenko yang ditugaskan untuk mencari keberadaannya. Mereka pun langsung bertarung dengan tujuan memperebutkan Litvenko untuk menyelesaikan misinya. Mereka sama-sama orang kuat dan tidak pernah merasakan sakit. Katya menolongnya dengan menembakkan senjata ke arah kaca yang di dalamnya turbin sudah menyala. Setelah diketahui semuanya sudah meledak, mereka berdua meninggalkannya. Setelah sampai di tempat yang menurut mereka aman, agen pun meminta untuk memberikan informasi keberadaan Litvenko. Ternyata percakapan mereka berdua telah disadap oleh Diana dan mengetahui kalau Litvenko berada di Singapura. Lalu Diana menugaskan agen lain untuk membunuh Katya dan Litvenko. John terus mencari berkas dan data di kamar Katya tentang keberadaan Litvenko. Setelah mengetahui keberadaan Litvenko di Singapura, lalu John menghubungi bos besar sindikat internasional dan memberitahukan kalau mereka berdua sedang di perjalanan menuju Singapura. Saat sampai di bandara Singapura, Katya mengetahui kalau kamera CCTV yang ada di sekitar bandara telah terhubung dengan sindikat tersebut. Dengan kelincahan agen untuk mengelabui petugas, dia memakai pakaian petugas yang ada di koper petugas. Setelah semuanya lengkap, lalu agen pun menyuruhnya untuk menghindari kamera tersebut. Katya pun melancarkan aksinya dengan kemampuan yang ia miliki. Dan mereka pun pergi menggunakan mobil merah hasil colongan untuk menuju hotel tempat mereka beristirahat. Saat agen sedang mengasah pisaunya, Katya melihat ada barcode di belakang kepala agen. Dan Katya pun memberitahu agen bahwa ayahnya saat ini sedang sekarat karena ia mengidap penyakit paru-paru. Katya juga menanyakan kebenaran dari John kalau agen tak kena rasa sakit bahkan penyesalan. Ternyata semua itu benar dan diakuinya. Saat agen tertidur, Katya mengambil pistol yang diletakkan di sampingnya, lalu membongkarnya menjadi beberapa bagian. Di pagi hari tiba-tiba tim sindikat datang. Saat mengambil senjata,
Ternyata senjata yang ia miliki sudah tidak ada di tempatnya. Agent pun bertarung tanpa menggunakan senjata. Saat pertarungan selesai, Katia memberikan dan meminta maaf kalau pistolnya telah diambil dan dibongkarnya. Lalu mereka pun pergi. Setelah sampai di lift, Katia bertanya-tanya kenapa mereka begitu cepat menemukannya. Lalu Katia mengingatnya, ternyata setelah sampai di pintu keluar saat di bandara, Katia tidak menyadari kalau dirinya tertangkap kamera. Tim sindikat terus melacak keberadaan Katia saat di bandara. Mereka pun menemukannya di pintu keluar dan memasuki mobil merah. Setelah mendapatkan laporan dari John, bos besar sindikat itu memerintahkan untuk membawa Litvenko bersama gadis tersebut kepadanya. Katia menemui ayahnya yang sedang melukis bunga anggrek. Lalu Katia menanyakan alasan kenapa dirinya ditinggal. Setelah dia mengetahuinya, agen pun datang. Litvenko menyuruh agen untuk membunuh dirinya, dikarenakan Litvenko menciptakan dia untuk membunuh dalam program. Membunuh adalah jati dirinya. Saat perbincangan Katia sama ayahnya berlangsung, agen mengetahui ada 2 orang menyamar dan mengambil senjata untuk menembak Litvenko. Agen lebih cepat dan menembak kedua orang itu. Lalu Litvenko bersama Katia dan agen pergi untuk meninggalkan gedung itu. Saat keluar dari parkiran, tiba-tiba John menghalanginya. Agen pun memundurkan mobilnya untuk kabur. John memerintahkan timnya untuk menutup pintu gerbang dan mengejarnya menggunakan motor. Pengendara motor itu terus menembakinya. Agen pun berhasil lolos dari kejaran mereka. Lalu agen nekat menerobos dinding kaca mengikuti arahan Katia. John pun memerintahkan timnya untuk menutup gedung tersebut. Saat gedung lagi proses penutupan, agen berhasil lolos, namun John berikut kawannya menabraknya. John memerintahkan timnya untuk mengirim semua pasukan ke stasiun dan John akan menggiringnya ke kota. Di dalam mobil, Katia menyarankan untuk membunuh Antonio dengan tujuan mengakhiri kejaran tersebut. Lalu agen menjelaskan membunuh Antonio tidaklah mudah karena dia dikelilingi penjaga setiap saat. Saat perbincangan belum selesai, mereka melihatnya lalu melancarkan serangannya dan berusaha menghentikan mobil yang dikendarai agen. Agen berusaha untuk lepas dari jeratan tali yang terus menancap di mobilnya. Agen pun keluar dan menembaki musuhnya satu persatu. Saat berusaha kabur dari kejaran timnya John, tiba-tiba Litvenko tertembak. Katia meminta tolong dan mencoba membangunkannya. Namun Litvenko tidak bisa bangun dan menyuruh agen membawa Katia untuk meninggalkannya. Mereka pun pergi berdua meninggalkan Litvenko. Katia memarahi agen dan menodongkan pistol dikarenakan agen tidak bisa menolongnya. Lalu agen membiusnya dan membawanya. Litvenko tertangkap dan dibawa ke markas besar sindikat dan dipaksanya untuk memberitahu cara menciptakan seorang agen. Litvenko memaki John dan mengatakan kalau dirinya sebagai agen yang gagal. Litvenko pun menjelaskan kalau membuat agen bukan dari tubuh manusia melainkan pikiran. John pun marah dan menyuruh dokter itu untuk menyuntik Litvenko. Bos besar sindikat keluar menemui Litvenko dengan pengawalan ketat. Saat John mau menyuntik Litvenko dengan dosis tinggi, tiba-tiba bos besar datang dan meminta untuk mengakhirinya. John pun keluar menuruti perintahnya. Lalu mereka berbincang. Bahkan bos besar tertarik dan menginginkan yang pernah Litvenko buat, yaitu manusia yang melebihi orang biasa. Dia ingin melanjutkan program tersebut sampai berhasil dan dia memaksa dikarenakan kuncinya ada di otak Litvenko. Litvenko tetap dengan pendiriannya kalau dia tidak mau untuk memberitahukan cara pembuatan agen. Tiba-tiba agen datang dan menawarkan cara membuat agen generasi berikutnya. Lalu agen meminta untuk membuka jendelanya dan mengajak pertukaran Katia sama Litvenko. Litvenko dibawanya ke tempat yang menurut mereka aman. Katia yang diikat tangannya di heli lalu menabraknya ke arah bos besar sindikat tersebut. Markas pun berantakan. John berikut timnya menuju lantai 40 untuk mengamankan Litvenko berikut bos besarnya. Katia melancarkan aksinya untuk membebaskan ayahnya. Saat John sampai di lantai 40, ternyata agen sudah berada di tempat yang mereka tuju. Agen pun melancarkan tembakannya dan John berhasil menahannya menggunakan tangan. Mereka pun bertarung dan agen terus menembakinya
Namun John kuat dengan beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Agent terus-menerus dipukul oleh John. Saat mau memukul kembali, Agent berhasil menghindar. Pukulannya mengenai instalasi listrik. Agent berhasil mengalahkan John, mengikat tali ke leher John dan ditancapkannya ke instalasi listrik. John pun tewas tersetrum. Saat mengetahui John tewas, mereka menuju ke lantai atas untuk mengejar ayahnya. Setelah sampai di atap, Agent dan Katia melancarkan serangannya satu persatu. Kontak senjata pun terjadi. Saat mereka sedang saling tembak, Anthony berhasil membawa Litvenko dengan menggunakan heli. Mereka hanya bisa menyaksikan kepergian ayahnya. Lalu Litvenko meledakkan heli itu. Untuk mengakhiri program, jalan salah satunya bunuh diri dengan bos sindikat. Lalu Agent menghubungi Diana dan memberitahu bahwa targetnya sudah tewas. Saat Diana menanyakan target kedua, Agent membuang teleponnya untuk mengakhiri misinya. Cerita pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Hitman Agent 47. Sebenarnya ini film menurut Mimin agak menggantung juga sih di akhir, karena nanti si Agent 47 ini ditemui oleh agent yang dikirim oleh Diana. Terus tiba-tiba filmnya selesai. Gimana menurut teman-teman tentang film ini? Baguskah atau biasa aja? Jangan dulu beranjak dari video ini ya, karena di akhir akan ada tampilan alur film yang lebih seru lagi. Jadi silakan tonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.